Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asrifah NIM 54 dan juga teman saya Nurul Hikmah Huriyatul Fikri NIM 65. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Epistemologi Ijtihad Hukum Islam para Imam Mazhab dalam membuat sebuah keputusan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan masail fiqhiyah. Pengertian epistemologi dalam hukum Islam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani. Epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ilmu, atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Sedangkan, secara terminologi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan teori atau sumber pengetahuan, serta tata cara yang menjadikan kebenaran menjadi sebuah pengetahuan, cara mendapatkannya, serta tata cara menjadikan kebenaran menjadi sebuah pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan itu diuji kebenarannya. Para ahli mengatakan ada 3 problematika yang dibahas dalam epistemologi, yaitu sumber pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, dan validitas pengetahuan. Maka, ketika dikaitkan dengan hukum Islam, epistemologi hukum Islam juga mengenai sumber hukum Islam, metode penggalian hukum Islam, dan validitas hukum Islam. Operasionalisasi ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah Huriyatul Fikri, NIM 65. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Siti Asrifah. Pendekatan Masail al-Fiqhiyah. Pengertian Masail al-Fiqhiyah dari kata Masail Fiqhiyah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan rangkaian dari 2 lafadz, yakni masail dan fiqhiyah. Lafadz masail adalah bentuk dari jamak taksir dari mas'alah yang bermakna masalah atau problem. Kata dasarnya adalah sa'ala dan bermakna bertanya. Yang kedua, masail. Masail adalah masalah-masalah baru yang muncul akibat pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya. Berdasarkan definisi secara kebahasaan di atas, maka secara istilah masail fiqhiyah adalah problem-problem hukum Islam baru al-waqi'iyah atau faktual dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. Ia juga berarti persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam sehingga mereka beraktivitas dalam sehari-hari selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam. Masail al-fiqhiyah disebut juga masail fiqhiyah al-hadisah atau persoalan hukum Islam yang baru atau masail al-fiqhiyah al-asariyah, persoalan hukum Islam kontemporer. Yang kedua, ruang lingkup masail fiqhiyah dengan lahirnya masail fiqhiyah atau persoalan-persoalan kontemporer baik yang sudah terjawab maupun sedang diselesaikan. Bahkan, prediksi munculnya persoalan baru mendorong kaum muslimin belajar dengan giat menelaah berbagai metodologi penyelesaian masalah mulai dari metode ulama klasik sampai ulama kontemporer. Selanjutnya,
Tujuan mempelajari masail fikih secara garis besar diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi fikih ilmiah, sistematis analisis. Dari sudut fikih, penyelesaian itu masalah dikembalikan kepada sumber pokok, yaitu Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor penetapan hukum. Akan difokuskan kepada 3 aspek, yaitu: 1. Memperbaiki manusia secara individu dan kolektif agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Yang ketiga, sasaran hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada hal yang sia-sia di dalam syariat melalui Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali terdapat kemaslahatan hakiki di dalamnya. Studi kasus hukum Islam. Pengertian hukum syariat Islam. Hukum syara' menurut ulama usul ialah doktrin atau kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan atau takrir. Sedangkan menurut ulama fikih, hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituntut atau ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut, syariat meliputi ilmu aqaid atau keimanan, ilmu fikih atau pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah, ilmu akhlak atau kesusilaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.